Mulai. Oh, wis mulai. Oke. Hai guys, welcome back to Undercover gitu kan. Kita channelnya masih membahas sejarah-sejarah yang ada di Pemalang ya. Karena sejarah Pemalang itu masih banyak sekali ya. Ya, satu persatu bakal kita ungkap gitu kan. Untuk di episode ini episode berapa bro? Episode 2 ya? Episode 2 gitu kan. Tentu saja kita masih ada 3 cerita dong, karena kita juga masih beranggota 3 orang ya. Itu kan satunya mana terus? Lagi kejar target. Dari episode 1 ke episode 2 ini ya jedanya terlalu lama ya, memang ya. Lama sekali. Berapa bro? Berapa hari bro? Dari hampir sebulan lebih anjir. Ya karena memang banyak faktor ya bro. Banyak banget. Faktor ya, karena Banyak. yang paling utama itu kita menggali informasinya juga kita Informasinya itu ya, yang sulit karena banget. Alamat kuncinya kuncinya juga susah kadang nyari. kadang kita juga nggak nemu gitu kan. Kadang juga kunci sudah ketemu alamatnya, untuk menemui dia susah Ya. gitu kan. Ada yang lagi nyawah ada yang lagi ke pasar Nyawa pasar. iya, Aduh. ada yang tugas ke luar kota gitu kan. Iya. Ya itu yang bikin lama sih, karena memang Harus bikin janji dulu sih, harus kayak bikin janji dulu itu. janji ke pejabat pemerintah. Iya. Jadi di episode 2 ini kita bahas cerita apa aja nih bro? 3 cerita yang akan kita Ya. bawakan. Ada 3 tempat Hari ini. lah intinya. Yang itu ada Widuri, Kecamatan Petarukan, yaitu Kendal-Rejo, Watu Tempeng, Kecamatan Kecamatan Randu Tongkal, dan Ditongkal. perbatasan Randu Tongkal Muda. Kita lanjut saja, kita lanjut masuk ke cerita pertama. Tempat pertama yang akan kita bahas itu adalah di Widuri. Itu tempatnya itu sangat dekat sekali dengan pintu masuk objek wisata Pantai Widuri gitu kan. Kemarin itu saya explore ke sana, mengunjungi tempatnya gitu kan. Dulu itu waktu saya sering bolak-balik lewat Pantai Widuri gitu kan, main atau renang dan lain-lain gitu kan. Itu saya lihat itu tempatnya itu kesannya angker sekali ya. Banyak rumput-rumput gitu kan, banyak tanaman-tanaman belukar gitu kan yang nggak terawat gitu kan. Tapi ternyata setelah saya kemarin ke situ gitu kan, itu tempatnya sudah bersih itu banget. dalam arti itu ternyata sekarang ada petugas kebersihannya gitu kan. Jadi semak-semak belukarnya sama tanaman rumput-rumputnya itu sudah dibersihi gitu kan. Jadi menjadi situs yang sudah layak sekali untuk dikunjungi gitu kan. Ya. Di situ makam-makamnya juga banyak sudah terpasang tanda-tanda print-printan ya yang dipasang di makam itu. Berarti Anda itu bisa melihat itu kan di makam ini makam itu ada yang namanya siapa gitu kan, sejarahnya apa gitu kan. Jadi menurut undang-undang yang sudah terpasang di situs tersebut, ini situs itu bernama Uguleije. Uguleije itu dalam bahasa Belanda itu artinya batu tulis atau batu nisan. Itu. Jadi ternyata di situ isinya makam-makam keluarga Belanda dengan terukir tulisan tahun 1883. Wah itu saya belum lahir itu. Udah lahir belum? Ya belum lah. Ya belum ya, pastinya lah. Yang bikin saya tertarik itu ternyata satu keluarga ini semuanya itu berasal dari desa Banjar Jawa. Desa Jawa itu kecamatan Taman. Oh iya. Nah, itu. Sedangkan Taman sama Widuri itu jauh letaknya ya. Kenapa sejarahnya itu bisa-bisanya keluarga dari Banjar Jawa bisa dimakamkan di situ? Saya juga nggak tahu, karena di internet nggak ada. Saya pas ke situ juga saya tanya-tanya sama orang sekitar, juga asal muasal tentang itu juga mereka nggak tahu gitu kan. Jadi sejarahnya itu dulu itu Pemalang, lebih tepatnya itu Jawa bagian utara, itu wilayahnya sedang dikuasai oleh VOC. Jadi Pemalang itu dulu itu sebenarnya masuk ke kerajaan Mataram. Jadi sejarahnya itu posisinya dulu kerajaan Mataram itu mereka lagi konflik dengan orang Madura.
konfliknya itu namanya pemberontakan Trunojoyo. Trunojoyo itu pemberontakan dari Madura. Jadi Kerajaan Mataram lagi perang ibaratnya gitu kan. Nah, untuk mengamankan wilayahnya, jadi Kerajaan Mataram itu memutuskan untuk memfokuskan wilayah kerajaannya ke Kartasura dulu. Nah, daerah-daerah kekuasaannya di wilayah bagian utara itu mereka digadaikan sama VOC. Jadi nggak heran kalau dulu itu banyak orang-orang Belanda yang berdatangan ke wilayah pesisir pantai utara karena memang wilayahnya sedang digantikan sama VOC gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke siapa aja sih yang dimakamkan di situ ya. Yang jelas kalau Anda ke situ pasti sudah terlihat jelas itu ada makam di tengah-tengah yang menjulang. Bukan. Oh, itu makam. Itu makam, bukan Bos. tugu. Saya kira atau- juga tugu ya, itu tugu pintu masuk Widuri apa Iya, iya, juga. iya, Ini iya. ternyata makam. Saya kira juga tugu sih. Ternyata makam nih ada. Dan itu sangat besar gitu ya. Karena Tinggi menjulang kalau ini saya lihat dari jalan itu kayaknya kecil, kayak pura gitu Ya, kan, ya, gitu kan. ya. Tapi ternyata setelah saya masuk, itu kan gede, Bos. Lumayan, Itu lumayan itu kalau saya terjun dari situ sih minimal saya patah kaki mungkin sih ya, karena saya tinggi Ya, 4 meter sekitar 4 sampai 5 meter gitu ya. Meter. Jadi itu makam utamanya ya, mungkin kalau memang itu komplek makam keluarga ya ini kepala keluarganya Ya. gitu kan. Siapa yang dimakamkan di situ ini? Nah, di situ ada tulisannya dan juga ringkasan sejarahnya seperti apa saya bacakan. Jadi di makam utama yang di tengah itu yang paling tinggi itu atas nama Eugene Henry Gurnadi Lautier gitu kan. Lepotan. Jadi ini tulisannya dimakamkan 26 November 1887 ya. Hampir sudah 100 tahun lebih itu ya ternyata ya. Ini beliau itu merupakan administrator ini mungkin bahasa sekarangnya itu pemilik atau CEO ya, owner gitu ya, administrator. Selain di Banjarnegara ternyata dia punya pabrik lagi itu di Wonobringgo Pekalongan dan di Brebes Balapulang. Wah, beliau berarti ini merupakan orang termasyhur ya dulu. Bukan CEO, orang administrasi kan. Ya, kan ini kan istilah lama, Bos. Istilah lama. Kalau administrasi bagian yang admin. kalau memang beliau itu cuma administrasi, kenapa makanya spesial banget gitu, Bos? Kayak bangsawan gitu. Iya, kayak bangsawan gitu kan. Ya intinya jabatan penting lah. Ya. Kan kalau memang sebagai admin gitu saya juga admin dulu gitu kan, apa mungkin kuburan saya bakalan ditugu seperti itu? Enggak mungkin kan, mungkin paling dibakar sampah. Jadi dilihat dari makamnya yang sangat spesial itu kan, tinggi besar gitu kan. Jadi saya bisa mengira itu beliau itu salah satu orang penting lah di Pemalang kan. Oke, itu yang di tengah-tengah itu yang paling besar itu ya gitu kan. Di samping-sampingnya juga ada kuburan yang lebih kecil lagi gitu kan. Semuanya kecil sih, ini aja yang paling gede gitu kan. Dan saya keluarga sih ya. Ya, dan saya sih ini semua itu keluarga dia. Jadi di satu komplek itu ada sekitar 5-6 itu semuanya keluarga dia gitu kan. Jadi komplek utama itu yang gede ada sekitar 5 sampai 6 gitu itu. Nah, ternyata di sampingnya itu nggak kelihatan. Tapi ternyata itu komplek kuburan juga, Iya, tapi satu aja gitu aja. Kan. Jadi mungkin ini masih dalam ruang lingkup pabrik itu, tapi beda keluarga. Jadinya dibedakan kompleknya. Tapi ini di kompleknya ini yang lebih kecil ini emang cuma ada satu lagi. Cuman ada satu itu kan. Kita bahas dulu yang komplek utama itu ya, gitu kan. Jadi di sampingnya ini Pak Burnadi ini, di sampingnya ada satu kuburan lagi dengan atas nama Arye van Bak. Arye van Bak Geboren. Arye van Bak siapa? Jeboron. Ini orang meninggal ya, jangan dimain-main ya. Mohon maaf ya. Ngimpine mlebu. Ya, atas nama Arif van Bak Geboren ini. Boren. Ini tertulis itu beliau meninggal 22 Mei 1883. Ya, Mas. Ya masih
generasi lah. Satu generasi sama itu ya, sama Pak Burnabi itu. Ini yang di sampingnya itu, di samping kanannya Tugu, yang Tugu saya menyebutnya Tugu Tengah itu ya, jadi di sampingnya Tugu itu. Dan ini cuma ada satu yang di samping kanan, ini Pak Ari ini, Arifan Bang ini satu. Nah di sampingnya ada banyak malah, itu samping kiri. Nah tapi sayangnya di samping kiri ini yang 3 kuburan ini, 2 ini ada 2 kuburan yang tidak bernama. Yang ada namanya itu satu yang di samping banget, di samping kiri banget tugu utama ini. Tulisannya itu cuma sekedar namanya, yang saya baca ini namanya Jean Vrienden. Jadi ini masih makam Belanda, orang Belanda juga, dan saya bisa mengira ini juga salah satu kerabatnya Pak Burnabi ini, karena posisinya dekat banget gitu kan. Yang sisi kiri paling dekat dari Pak Burnabi ini Jean Vrienden, terus sisi kanan yang paling dekat tadi Pak Arifan Pak gitu kan. Nah yang 2 ini posisinya agak jauh dari Pak Tugu utama tadi itu, dan semuanya tidak bernama. Oke, itu yang di komplek utama tadi. Nah di komplek yang sebelahnya itu yang cuma ada satu ini, beliau ini bernama Rospats van de Familie van Rossum. Tapi ini Van, kan ada kata Van itu Van berarti it- kan ya sebuah nama kerajaan. bukan, Van itu nama umum marga dari Belanda bos. Oh, Itu kirain yang nama Van tengah. Van itu. Ini salah satu keluarga dari Van Rossum, dan beliau itu merupakan sama administrator di pabrik gula Banjardawa. Tapi sama-sama administrator di Banjardawa, tapi beda keluarga dengan Burnabi Lautveer. Nah itu sih, itu masalah nama-nama yang dikubur di situ. Jadi semuanya memang warga Belanda, Belanda yang meninggal di Pemalang gitu kan. Itu juga salah satu bukti sejarah ya, bahwa Pemalang itu dulu juga banyak orang Belanda di sini gitu. Jejak sejarahnya kan. Tapi udah jelas ya di kuburan itu ternyata kuburan Belanda, Semua bukan kuburan Cina. Ya. Dan yang bikin saya sejauh saya eksplor tempat-tempat sejarah, cagar budaya dan lain, ini situs makam Belanda ini yang paling bersih. Paling bersih itu dalam arti nggak ada jejak-jejak kan, nggak ada jejak-jejak kembang, atau intinya itu tempat untuk meta-meta begitu lah kan. Biasanya kan namanya orang Jawa ya gitu kan, situs-situs cagar budaya kayak situs-situs keramat, situs-situs apa gitu kan, pasti Ya iyalah, pasti identiknya kan. ya iyalah karena Belanda lah. Hah? Karena Belanda Belanda kan. ya Mbak ya? Mungkin dulu pernah ya ada yang minta gitu kan, tapi dikasihnya itu dalam bahasa Belanda. Jadi orangnya nggak tahu gitu kan, nomor piro. Logikanya gini wis, Gunung Everest banyak orang yang meninggal. Iya. Itu kenapa nggak seserem gunung-gunung di Indonesia? Ya. Yang tahu kenapa? Kenapa? Karena di Gunung Everest itu nggak ada Jawanya. Ada Jawa. Buat istirahat enak serius. Sore enak gitu kan. Buat Jadi istirahat buat enak. sore-sore di situ, nongkrong di situ. Habis main bola, kan sebelahnya kan ada bola. Lapangan itu kan. Bola. Banyak juga anak-anak yang nongkrong di situ kan, beli es di situ kan, nongkrong di situ. Yang jelas jangan nongkrong di atas kuburannya sih ya. Gak sopan. Jangan malam-malam juga lah ya. Jangan malam juga gitu kan. Kan nggak ada lampu nih. Bukannya serem, tapi ngapain juga bos ke malam-malam ke situ. Gak ada orang jualan juga, gak ada lampu di situ kan. Kurang kerjaan sekali ya. Paling enak di situ sore-sore seperti ini, jam-jam ini ya. Jam-jam ini jam 4:30, 5 itu nongkrong di situ. Enak Pagi-pagi sarapan bubur ya. sekali. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kesedap gitu kan, udah di situ udah komplek kuburan, tinggal gali aja gitu kan. Anda menguburkan diri di situ gitu. Kita lanjut ke Petarukan, yaitu di situ ada Desa Kendal Rejo. Lokasinya di sebelah mana nih pos Kendal Rejonya? Kendal Rejo itu berarti Petarukan paling utara, itu dekat bibir pantai gitu ya, dekat pantai. Itu termasuk pantai ya? Iya, pantai sih. Itu sudah termasuk daerah Wilayah pantai ya? Iya, Daerah pantai ya. Kita rencananya mau ke pantainya tapi nyasar. Iya. Jadi nggak jadi ke pantai. Bukan nyasar sih bos, jalannya nggak ada sih bos. Nyasar termasuknya Iya, bro. iya. Kita masuk ke jalan tambak ya. Kalau masuk ke desanya itu
jalan umum ya, jalan desa lah, kadang juga kogel-kogel kan. Itu kalau pakai mobil bisa lah, tapi kalau mau ke arah Jatisongsongnya jangan pakai mobil, Ya. susah repot Bisa balik. sih, tapi parkirnya ditambah, dimasukkan ke tambaknya. Sampai kena nggak jalan parkir sih. Di jalan Kendal-Rejo menuju ke Jatisongsong itu emang bisa satu mobil, tapi saran saya sih jangan pakai mobil, pakai motor. Ya. Soalnya nanti ke arah Jatisongsongnya itu nanti Jalannya tambah kecil. tambah kecil, jalan setapak mungkin ya, lebih tepatnya setapak lah. Dan Anda jangan mengira itu jalan aspal ya. Bukan jalan Kerikil, aspal Bos. ya, Jalan kayak ya jalan-jalan batu bata ya gitu ya, batu bata gitulah, ditumbuk-tumbuk, tapi setapak. Nanti jalan tambah kecil, tambah lurus, nanti lurus ke arah pantai. Nah, kalau Anda sudah masuk ke daerah-daerah tambak, gitu kan, nah itu Anda mulai hati-hati itu, karena objeknya itu nggak kelihatan dari jalan itu. Anda bisa tanya warga sekitar aja, ini Jatisongsong itu di mana, nanti diarahkan nanti beloknya di mana. Karena benar-benar nggak ada pelangnya, Ya nggak ada pelangnya. nggak ada pelangnya, gitu kan. Oke, di desa Kendal-Rejo itu Oke, termasuknya itu paling rame cagar budayanya. Cagar budaya yang saya ingin sebutkan itu yaitu Jatisongsong. Itu ceritanya itu ada satu aja di pohon jati yang tertanam di situ, yang lainnya itu bukan pohon jati. Terus di situ Jatisongsongnya itu di semacam kayak di apa sih namanya, rangkeng atau apa sih? Kandang. Kandang enggak. di display. Ya, ini wujudnya seperti ini. Kayak tempat istirahat mungkin ya. Istirahat Ada ya? tempat istirahatnya kan. Ada. Kayak gitu. Balai di Seneng. tengah, itu kan alasnya alas tanah. Jadi Ya, tanah itu buat naruh itulah, ya seperti itu. naruh ya. Begitulah tahu You know sendiri lah, you know. Javanese culture lah. Javanese School. Javanese culture. Oke. Tapi tempatnya emang adem ya. Pada enak buat tidur Dari sebenarnya, enak tadi banget. itu saya di jalan itu panas banget gitu kan. Di situ bawahnya adem. haus. Semriwing, gitu kan. semriwing Tapi setelah lah. masuk situ semriwing gitu. Oh, semriwing banget. Semriwing. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bro. Di semriwing bahasa Indonesia lah. Oh, semriwing bahasa Indonesia. Oh. Anda tanya sama orang Sunda semriwing apa ya? Tahu semriwing adem gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarahnya ya. Oke, Langsung ke sejarahnya. sejarah. Apa itu? Jadi saya ingin menilai, mungkin ada 3 pandangan dari saya. 3 pandangan ya. 3 sampai pandangan itu pandangan dari pemerintah, kedua dari warga sekitar, terus ketiganya itu dari kuncennya. Oke. Oh, 4 ya. Itu Jadi dari empat. Kan dari saya ya. Iya. 4 berarti dari saya. Oke. Oke, dari pemerintahnya itu pandangan Ini pandangan satu ya? Iya, Pandangan dari satu. pemerintah. Dari pemerintah itu Jatisongsong itu sebuah lokasi tempat istirahat orang-orang zaman dulu lah, kayak orang-orang terkenal zaman dulu juga pernah beristirahat di situ. Yang dimaksud beristirahat itu beristirahat sambil sholat mungkin zaman-zaman itu. Jadi tempat istirahat para ya, tempat istirahat biasa lah, para musafir, kaum musafir ya, Ya. buat musafir gitulah. Oke. Terus dari kuncennya itu tempat Ini itu pandangan adalah, kedua berarti? iya, pandangan kedua. Kalau menurut dari kuncennya itu, tempat itu adalah tempat yang harus dilestarikan, tempat yang penuh dengan kekuatan magis yang kuat. Soalnya tempat itu menurut kuncennya dari Kendal-Rejo itu ada tempat perkumpulannya orang-orang gaib di situ. Berarti dari Pemalang Timur, Pemalang Barat, Pemalang Selatan, Pemalang Utara, itu kumpulnya itu di situ. Ibaratnya itu rapatnya itu di situ. Rapatnya itu di Jatisongsong. Nah, itu yang mungkin ada sangkut pautnya dengan daerah pantainya bro, yang terkenal, yang katanya udah masuk TV loh, Si Geseng. Berarti di Kendal-Rejo itu ada pantai lah, pantainya itu disebut namanya itu Si Geseng. Nah, Si Geseng itu artinya itu, kalau menurut kita gesengnya kosong ya kan, tapi menurut dari warga-warga dari situ itu katanya Si Geseng itu artinya
selawe negara atau 25 negara. Tapi yang dimaksud angka 25 itu maksudnya itu banyak. Berarti banyak. Oh, cuman idiom. Iya. Itu maksudnya itu ada banyak negara di situ. Iya, Geseng itu banyak. Maksudnya banyak negara itu bukan negara, Bro, tapi lebih tepatnya bangsa gaib. Nah, Banyak bangsa-bangsa gaib dari mungkin ya dari daerah-daerah yang jauh-jauh ke tempat si Geseng itu. Malah oh, berarti pusat pemerintah. Berarti kayak I ibu kota. don't know. Iya. I don't know. Mungkin Ibaratnya itu ibu kota alam gaib di situ loh. iya, kerajaan Salah alam satu. gaib. Iya. Bilangnya kan gitu, kerajaan alam gaib. Nah, itu Geseng itu. Mungkin khusus untuk orang-orang pentingnya mungkin rapatnya mungkin jadi jadi song-song. Ya. Itu menurut para Oh, begitu. ya, Berarti kerajaannya itu di Sikeseng itu, terus tempat kumpulnya rapatnya itu rapatnya itu di jadi song-song. Song-song itu. Masuk akal kan? Ya, masuk akal. akal. Itu menurut saya, kami loh ya, menurut kami. Soalnya deket antara Jati Songsong sama pantainya itu deket. Tapi Iya, di pantainya itu emang terkenalnya itu kerajaan alam gaib. Terus Jati Songsong itu terkenalnya itu kata kuncinya yaitu tempat perkumpulan atau tempat rapat lah. Rapatnya itu di situ. Itu kata kuncinya. tempat nongki ya Pak. Enggak nongki ya, rapat bro. Terus pandangan dari warga ini pandangan warga yang menurut kami ya. sangat shock sekali ya. Mungkin Shock? Kagetnya kenapa kaget. itu, bro? Ya kaget lah, udah dibangun sebagus-bagus itu, tapi dari warga sekitar situ itu Ternyata, bilangnya itu setelah kita tanyakan, jawabnya apa, Bro? apalah. Maksudnya abal-abal itu apa sih, Bro? Ya intinya itu enggak, banyak orang yang warga itu enggak percaya, Iya. itu tempat apa ya, tempat sakral atau tempat apa sih, Ya, tempat kita sih sebisa you know lah. mungkin kita respect sama pendapat ya. Iya. Mungkin menurut warganya itu dibilang abal-abal kayak dibilang palsu kayak karena mungkin warganya itu nggak mau kalau tempat itu tuh disebut tempat keramat gitu kan, bahwa itu kan sebenarnya tempat biasa aja gitu kan. Iya, Nah, mungkin saya sih mungkin. kalau saya Pak responnya seperti itu. Kenapa warga sekitar menjawab abal-abal kayak itu kan karena nggak mau desanya mereka itu disebut desa keramat. Desa mistik mungkin. Nah, karena pengaruh itu. terus ini terakhir pendapat menurut keempat. pendapat saya ya, kalau Jati Songsong itu menurut saya itu ada benernya dari pandangan pemerintah. Jati Songsong itu seperti rest area lah zaman dulu. Karena dulu Rest itu kan area itu zaman daerah hutan ya. Dulu Ya, itu kan dulu jadi hutan. mungkin di daerah Jatisongo itu mungkin dulu itu kayak semacam area lapang. area lapang Gitu ya. kan. Jadi orang-orang banyak yang ke situ untuk beristirahat. Karena katanya pohon jati satu-satunya mungkin itu ditandai buat tempat peristirahatan. Ya, mungkin. gitu kan. Ini yang paling adem gitu kan. Yo, ini yang hotspotnya kuat di sini. Hotspot. Gitu. Ya gitu kan. Oke, Desa Kendal-Rejo ini juga tempat beberapa petilasan ya. Itu petilasannya dari Syekh Maulana Maghribi sama Syekh Jambu Karang dan masih banyak yang lainnya. Dengan banyak petilasan-petilasan di desa itu tersebut itu yang membuat desa itu tuh memiliki daya magis yang sangat kuat. Tapi Dan juga nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya itu karena banyak. banyak jejak sejarah di situ sih. Gitu. ya banyak, kalau kalian tanya-tanya ke warga itu termasuknya lumayan banyak lah. Ya, oke, itu Ya. dari saya yang jadi songsong, terus ada tambahan dari si Geseng yang tadi itu. Ya. Nah, maka dari itu untuk nanti cerita yang ketiga ya, Nah. itu dari Moga, itu yang nanti Kendar yang akan menjelaskan itu spesial banget. Soalnya kuncinya itu mungkin terbaik kali ya. Nah, iya. Buka itu sejarah semuanya dari itu dari semua tempat yang kita eksplor gitu kan, itu menurut saya itu dalam cerita ketiga ini itu yang paling terlengkap. paling banyak memberi informasi kepada kita. Nah, nanti kita berusaha semaksimal mungkin ya apa yang diceritakan sama hostnya itu bakal kita ceritakan juga di situ. Nah, nanti bakal diceritakan sama
Mas Kendar. Ini Mas Kendarnya itu belum datang ya. Ya. Nanti katanya malam-malam Sibuk malam-malam kerja. baru datang atau Ya. besok gitu kan karena sibuk kerja gitu. Kita menuju ke scene selanjutnya. Cerita. Ya, kita sudah sama Mas Kendar ini sudah datang nih, guys. Oke, gimana? Sudah siap ini? Materinya sudah. oke? Ya, lanjut ke part 2 Sekarang kita enggak Ke- sekarang sambungan yang tadi Sambungan yang kita ke episode langsung 2. ke part 3 mumpung Mas Kendarnya sudah oke nih. Oke. Sudah ready, materinya sudah siap. Silakan diceritakan saja Mas Kendar. Di Watu Tumpeng, kecamatan apa? Randu Dongkal. Masuknya ini di desa Cepit. Oke. Dan sebelum saya ke Watu Tumpeng ini sebenarnya saya udah dapat apa ya, kayak kabar apa, kayak pro kontra di masyarakat ya. Jadi ada yang bilang kontra. ya kayak tempat nyupang. Saya dulu awalnya ini nggak nyangka ini cagar budaya ya. Saya juga itu Iya. saya sering bolak-balik mau ke gitu kan Dongkal itu kan nggak pernah ngeh bahwa Iya, di nggak sini pernah itu ada ini kan. ada sebuah cagar budaya gitu. Nah, setahu saya pun cerita apa ya dari orang-orang itu ya tempat kayak gitu. Setelah saya datangi, oh ternyata real cagar budaya, ada tulisannya bos, Ada bos. pelangnya ya. Ada pelangnya. Resmi, Batu udah resmi Sudah dari resmi. pemerintah ya. Dan itu posisinya itu di pinggir jalan besar kok. Iya, pinggir jalan besar. Dan itu, kalau mau ke situ nggak bingung ya karena itu di pinggir jalan utama gitu kan. Kemarin aja yang kita lewat jalan tikus yang beresek-beresek ya. Setelah saya masuk sana, suasana ternyata adem, banyak pohon-pohon besar, sejuk. Mungkin peninggalan kebudayaan ini berupa ada batu, seperti batu menhir Mungkin sejak batu- zaman batu vulkanik. Megalitikum. Kayak batu vulkanik muntahan-muntahan gunung. Selamat mungkin ya. Di sana itu kan saya ketemu dengan Bu Taryati selaku juru kuncinya, lalu Bapak Yanto dan Bapak Kismanto Oh, itu Oke. orang-orang yang menjaga di yang menjaga di sana. Nah, setelah ketemu dengan beliau membersihkan tempatnya dulu. Setelah itu kan saya sambil jalan-jalan yang mengamati sekitar, itu ada sebuah semacam petilasan. Itu tulisannya itu Sukma Jati, Rogo Jati itu. Itu juga sebelah baratnya itu ada apa ya, batu yang seperti ikonnya Watu Pungkur, dan sebelah timurnya lagi itu seperti apa ya, mitosnya kayak itu kayak itu kayak tempat pembuatan pusaka orang hidup itu loh. Kayak tempat Tempaan, berarti tempaan Iya, gitu. di tempat buat menempa. Di sana sambil menunggu Ibu Yati dan kawan-kawan, Jalan. saya itu dikasih sebuah buku. Bukunya itu isinya tentang sejarah Jawa dan Pemalang, dan itu ada tertulis sedikit tentang sejarah Watu Tumpeng. Oke, setelah saya baca buku sedikit sama keliling-keliling di sana, barulah beliau menceritakan. Jadi sejak zaman dahulu kala, ternyata Watu Tumpeng itu tempat untuk membuat senjata pusaka. Empu Supa. Empu Supa itu dari Empu Supa. Untuk senjata ini namanya Tosan Aji. Itu kalau di masyarakat Jawa itu semacam kayak apa ya, senjata perisai. Kan ada keris sendiri. Itu Tosan Aji. Seperti apa ya? Sword and shield tuh kalau bahasa Inggrisnya itu sword and shield. Sword and shield. Iya. Oh iya. Di situ ternyata teman itu saling berkaitan, seperti membentuk sebuah trilogi. Itu pertama namanya Watu Tumpeng, itu yang untuk tadi pembuatan senjata. Keduanya itu ke Sendang Penyepuhan, dan ketiganya itu Watu Nanggung. Dan ketiga tempat itu ternyata tidak jauh berdekatan. Oh, Ini pertama itu kan kita ke Watu Tumpeng dulu ya. Oke. Untuk pembuatan senjata dulu. Oke. Setelah itu kita lari ke Sendang Penyepuhan, itu buat disepuh senjatanya biar semakin sakti dan berkarisma. Suci. Nah, setelah dari Sendang Penyepuhan itu baru ke Watu Nanggung. Untuk terakhirnya itu di Watu Nanggung. Dua tempat itu kan, satunya kan Tiga. Watu Tumpeng kan, ya. duanya kan beda tempat kan. Iya, beda tempat. Itu masih eksis nggak, maksudnya masih sering
Oh, masih. Masuk di Masih. orang Kalau atau dimasuki itu masih itu dari cerita apa, dari Buta Yatunya itu setiap kayak malam apa itu Jawa biasanya satu suro Suro. sama Jumat Kliwon Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu biasanya ramai dengan Acara-acara. acara. Setelah itu ada menghitung batu. Nah ini ada yang unik waktu kita menghitung batu. Waktu saya ngitungnya itu 62. Dia berapa? Kamu? 6,5. 6,5. Ada batu setengah itu bentuknya Ada batu pecah, itu saya hitung setengah gitu kan, karena nggak utuh gitu. Oh. Iya ya. Berarti maksudnya kalian berhitung melingkar apa menghitung itu beda gitu. Beda Iya. hasil. Tiap orang itu katanya hasilnya beda-beda. Oke, di situ juga ada hari yang nggak boleh untuk ziarah ya. Itu seperti Senen Manis. Itu katanya Senen pernah Legi, ada. Iya, Senen Legi. Pernah ada yang ziarah waktu apa Senen Manis tadi. Sebenarnya kan udah apa Jirikunya udah bilang nggak diperbolehkan, tapi orangnya tetap masuk. Setelah masuk dia melihatnya itu seperti ramai, apa, seperti ada perkumpulan Bagi orang Siaro lah gitu. dia kayak orang zaman dulu tuh kayak pakaian ada Jawa gitu dulu loh. Mungkin seperti mereka sedang apa ya berkumpul lah. Berkumpul. Mungkin bisa untuk next time kita kesana apa Iya. ya kalau malam Senin Kemis itu ya. Ya coba itu Cocok ya. sih, cocok Ujinya, sih. next uji nyali untuk Uji nyali. sponsor ini kita coba. Pas itu ketika simulasi pulang di ada situ. yang Ada yang apa itu? ada yang gulu. Wah, bilang aja kita permisi. ya. Iya, permisi. Mbak, ngapunten putune badhe lewat, Mbak. Putune sapa? Dari situ pun saya apa ya sudah ini loh berubah pikiran. Awalnya saya kira tempat pesugihan, tempat nyupang, tempat apa itu Minta-minta lah. minta-minta. Ternyata setelah di sana emang pure bener-bener ada sejarah sama Iya, iya. nilai budayanya. Ternyata setelah masuk itu Pak nilai sejarahnya itu Mm-mm. sangat kuat sekali ya, Pak. Sangat kuat sekali. Oke, nanti barangkali teman-teman ada yang mau ziarah ke apa Watu Tumpeng tadi itu bisa menghubungi Bu Taryati. Untuk nomor HP-nya ada di Sini bawah ya? sama di pintu masuk Watu Tumpeng itu ada. Hmm. Untuk rumahnya sendiri itu nggak jauh dari Watu Tumpeng itu sendiri. Dan ini satu hal kalau misal kita mau ziarah, tolong hati itu yang bersih, yang jaga tata krama, jangan ada sifat apa ya kayak mengambil. Ya pada umumnya kita namu lah. Iya, kita tamu. Kita namu kan namanya kan apa harus menghormati. Ya, betul. Ya, daerahnya, betul kan? sekali. Terus itu tadi Anda bilang di dalam Watu Tumpengnya itu ada sebuah petilasan. Iya. Petilasan itu kan dalam artinya kan pasti bentuknya kuburan. Iya, betul. Itu saya mau tanya itu beneran makam atau cuma sekedar hias? Petilasan. Kenapa? Emang ada makam di situ ya. Emang untuk siapa yang dikubur di sana, saya juga nggak tahu. Tapi dari kuncinya nggak Nggak ngasih tahu, katanya masih merahasiakan. Tapi yang jelas itu beneran. Yang benar, yang jelas itu Beneran benar. makam. Oke, begitu Berarti saja. pantas ya itu kan satu situs budaya di Pemalang itu Masih banyak rahasia ya? kurang terkenal apa kurang banyak informasi karena dari segi juru kuncinya itu masih banyak yang Iya, terjadi. masih banyak. Yang tahu itu cuma orang penting yang datang ke situ. Gitu Betul. kan. Ya nanti nunggu kita jadi orang penting dulu ya. Ya, Dan oke. baru Kita jadi mungkin orang apa penting dulu. kalau kita ke situ mereka bisa berbicara banyak. Ya. Makanya Iya, betul. itu Anda membantu dong untuk channel ini untuk besar. Jadikan ya. kami menteri. Iya, jadikan kami DPR. Turunkan gaji kami gitu kan. Jawab. Oke ya, jadi mungkin nanti nunggu channel ini jadi besar dulu ya. Besar Jadi, dulu. Dan kita Dan kami jadi orang penting. kalau kita ke tempat-tempat cagar budaya itu kita Bisa tahu lah rahasianya. Nanti kita share. Setelah itu kita diancam sama kuncen-kuncen Oh, enggak seluruh, dong. seluruh Indonesia. Wah, ini kenapa disebarin? langsung tutup akun ya. Enggak. Kan ini masuknya sejarah, Bos. Ilmu pengetahuan sosial. Bos. Ya harusnya Iya, skala sejarah sih harusnya seperti itu. Ya, disebarluaskan ya, biar harusnya. kita tahu Tujuan sejarah kita, ya. tujuan kita itu kan bukan membocorkan rahasia, tapi menguak gitu kan. sejarah. Kita juga apa namanya
kalau kita tanya ke juru kuncinya itu kan, kita juga tanya gitu kan, kita juga tanya balik gitu kan, bahwa ada beberapa informasi yang memang patut untuk disebarluaskan atau memang sebaiknya dirahasiakan saja gitu kan. Kita juga ada perjanjian juga kan sama juru kuncinya gitu kan. Ya. Walaupun kita pas ke situ kita diceritakan banyak gitu kan, tapi juru kuncinya bilang kita jangan untuk masalah Itu A, jangan untuk disebutkan masalah ya. B, untuk masalah C ini mending jangan cerita. Ya kita Ya, enggak gitu kan. kita seperti itu bro. Iya, kita juga saling respect gitu kan. Jadi apa yang kita bicarakan di sini ya otomatis sudah mendapat persetujuan dari sama juru kuncinya kuncinya. untuk disebarluaskan. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kami share Memang juga. gitu kan. Emang dari kuncinya seperti itu. Jadi ya maaf lah ya. Tapi gimana ya, seharusnya kami juga sebenarnya pengen tak buka semua, tapi Ya. kuncinya nggak boleh. Mau gimana lagi ya? Daripada nanti kualat ya. Bro. Daripada kuala. Nanti saya jadi kata gimana? Oke, untuk episode 2 kali ini kita sudah menjelaskan semua dari Petarukan, Dimiduri, itu yang hiburan Belanda ya. Gila. Terus yang terakhir Watu Tumpeng, itu Ceritanya udah selesai, kita sudah menceritakan semuanya. Nanti selanjutnya di episode selanjutnya untuk next kedepannya nanti silakan boleh request lagi, nanti kita tentukan ya kalau iya, kita ada waktu ya, sambil kita cari-cari info ya. gitu. cari info, dulu kan, ngumpulin siapa- vitamin A, ya, E, M, vitamin M, M, ya, vitamin R, U, vitamin V. vitamin R gitu kan, itu yang paling penting gitu kan. Kalau sudah ready semua ya kita berangkat. Nanti kita capcus Gitu kan. banget. Oke. Yang jelas kan yang kita bahas dulu itu yang pastinya yang informasinya paling lengkap dulu ya. Ya, Gitu kan. ya, informasinya paling Yang lengkap. lengkap gitu kan. Kalau misalkan informasinya masih setengah-setengah, kita juga nggak berani membahas ya. Ya, Takutnya itu betul. takutnya Masih simpang siur. informasinya masih mentah, masih belum masih simpang siur gitu kan. Kita asal menceritakan gitu kan. Kita nggak mau seperti itu gitu kan. Untuk menelusuri sebuah petilasan atau cagar budaya itu lebih tepatnya saya ketemu langsung kuncinya ya. Betul. Jadi kita Sebisa tahu mungkin, informasi sebisa se-real mungkin Betul. dan nggak ada miskomunikasi. Nggak ada tambahan-tambahan yang nggak Ya, perlu gitu kan. betul. Bener-bener informasi langsung dari juru kunci. See you. Salam JP. Salam CP.